Hai, kembali lagi bersama saya Jenny, merangkum beberapa topik berita selama sepekan terakhir yang informatif dan penting untuk Anda simak. Ada perubahan demografis besar di dunia. India dikabarkan akan menyalip Cina sebagai negara dengan penduduk terbanyak. Selain itu, ada update soal pledoi para tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Hingga kabar seorang pria di Jawa Tengah kembali ke rumah setelah 25 tahun meninggalkan rumah akibat takut disunat. Berikut selengkapnya. India menggeser Cina sebagai negara dengan penduduk paling padat di dunia. Kedua negara itu masing-masing berpenduduk 1,4 miliar orang. Hal ini adalah perubahan demografi yang sangat berarti karena Cina melaporkan penyusutan populasi. Melansir laman VOA Selasa 31 Januari 2023, sejumlah ahli mengatakan India mungkin saja sudah menyalip Cina. Seorang bayi yang lahir tahun ini akan menjadikan India sebagai negara terbanyak jumlah penduduknya di dunia. Direktur Eksekutif Yayasan Kependudukan India, Poonam Mutreja mengatakan India akan benar-benar melampaui penduduk Cina pada 2027. Tetapi karena percepatan penurunan penduduk Cina, maka hal itu lebih cepat terjadi. Sementara penduduk Cina menurun dan menua, hampir separuh penduduk India berusia di bawah 25 tahun. India sebagian besar diisi oleh penduduk usia produktif. Orang-orang muda ini berpotensi menjadi pasar yang besar yang menarik investasi dunia di tengah penduduk negara lain mulai menua. Percepatan pertumbuhan kaum muda menampilkan dinamika dan peluang. Untuk mencapai potensi itu, para ahli menekankan kebijakan untuk meningkatkan akses ke pendidikan yang berkualitas. Hanya sekitar 5 tenaga kerja di India yang menjalani pelatihan resmi keterampilan. Selain itu, Poonam Mutreja juga menambahkan, ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah India. Salah satunya melatih generasi baru untuk meningkatkan keterampilan mereka dan menjadi benar-benar produktif. Sementara itu, Amerika masih menempati posisi ketiga dengan penduduk terbanyak, disusul dengan Indonesia di posisi keempat dan Pakistan di urutan kelima. Pekan ini, para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati membacakan nota pembelaan atau pledoinya. Menariknya, pledoi keduanya berisi serangkaian kata-kata puitis dan terselip curahan hati masing-masing. Ferdy Sambo membacakan nota pembelaannya pada Selasa 24 Januari 2023, sedangkan Putri Chandrawati membacakan nota pembelaannya pada Rabu 25 Januari 2023. Ferdy Sambo dalam pledoinya mengangkat judul Setitik Harapan dari Ruang Sesak Pengadilan. Ia menulis rasa kegundahan dan frustasinya lantaran mendapat hinaan untuk dirinya dan keluarga meski proses pengadilan masih berjalan. Awalnya hendak saya beri judul Pembelaan yang sia-sia. Karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga, dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Hal senada juga diungkapkan sang istri yakni Putri Chandrawati. Putri mengaku jika dirinya mendapat cemooh dari banyak pihak. Dirinya ketakutan ketika melihat spanduk berisikan paksaan kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman berat terhadapnya. Tak hanya itu, dalam pledoinya, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kompak meminta maaf termasuk kepada anak-anaknya. Putri Chandrawati juga menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga Brigadir J. Meski begitu, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tetap bersikukuh jika Brigadir J melakukan kekerasan seksual sebelum akhirnya terjadi pembunuhan. Sementara itu, dalam pledoi, Kuatma'ruf membantah tuduhan warganet yang menyebut dirinya berselingkuh dengan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Ia juga membantah tuduhan merencanakan pembunuhan Brigadir J. Selama masa penahanan 5 bulan ini, Kuatma'ruf mengaku tak paham dengan apa alasan mengapa dirinya dituduh dalam perencanaan pembunuhan Brigadir J. Dalam sidang dengan agenda pembacaan replik atau jawaban atas nota pembelaan, Rizky Rizal menilai salah satu poin pledoi penasehat hukum justru menegaskan bahwa Rizky Rizal Wibowo terlibat dalam pembunuhan Brigadir J.
Rizky Rizal yang setuju menutupi kejadian sebenarnya. Jaksa bersikukuh memohon majelis hakim mengadili Rizky Rizal sesuai dengan tuntutan yakni 8 tahun penjara. Terdakwa Richard Eliezer atau Baradae membacakan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan 12 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ia mengatakan sakit hati terhadap bekas atasannya Ferdy Sambo karena dirinya telah diperalat dan dibohongi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Baradae menyampaikan permohonan maaf kepada ayahnya Sunandak Yunus Lumiu lantaran telah terimbas kasus pembunuhan berencana terhadap Noviansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Baradae juga memberikan pesan yang menyentuh kepada tunangannya sebab pernikahan mereka tertunda. Tim jaksa penuntut umum telah menolak pledoi dan nota pembelaan Richard Eliezer atau Baradae. Pihak jaksa penuntut umum juga meminta majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Agenda sidang selanjutnya akan dilanjutkan tanggapan pihak terdakwa pembunuhan atas replik jaksa atau yang disebut duplik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa 16 orang termasuk Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, terkait kasus suap dana hibah Provinsi Jawa Timur yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Simanjuntak. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah memanggil saksi pada Rabu 25 Januari 2023 bertempat di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur. Ia menyebut Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi diperiksa terkait pengetahuannya terhadap pencairan dana hibah di Jawa Timur. Adapun 15 orang lainnya yang diperiksa oleh KPK adalah 3 wakil Ketua DPRD Jawa Timur yakni Ani Maslahah, Anwar Sadat, Ahmad Iskandar. Ada juga Edi Tambang Wijaya selaku Kadis PU dan Bina Marga Jatim. Berikut nama-nama yang dimintai keterangan oleh KPK. Ali juga mengatakan bahwa ada 2 saksi yang tidak hadir. Kedua saksi tersebut ialah Andi Fajar Cahyono selaku Sekretaris DPRD Jatim dan Della Bonita Anggia Putri selaku staf Wakil Ketua DPRD Jatim. Sebelumnya pada 17 dan 18 Januari 2023 KPK telah menggeledah yakni kediaman dan kantor swasta milik Kusnadi. Kemudian rumah kediaman Wakil Ketua DPRD Jatim Iskandar dan rumah kediaman PJ Sekda Jatim Wahid Wahyudi. Pada penggeledahan di 3 lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti antara lain seperti dokumen dan bukti elektronik yang memiliki keterkaitan dengan penganggaran dana hibah. Kasus suap dana hibah di Provinsi Jawa Timur telah menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak beserta 3 orang lainnya. Sahat diduga menerima suap senilai 5 miliar rupiah untuk mengurusi pemberian alokasi dana hibah Provinsi Jawa Timur. Sahat Tua saat ini telah menjalani masa penahanan di rutan KPK Polda Jaya Guntur. Seorang pria keluarga Kecamatan Poloharjo, Klaten, Jawa Tengah akhirnya kembali ke rumah usai 25 tahun kabur akibat takut disunat. Kisahnya ini sontak mendapat perhatian dari warganet hingga viral. Kebahagiaan terpancar dari wajah Amini, warga 60 tahun Kecamatan Poloharjo, Klaten, Jawa Tengah, karena anaknya Agus pulang setelah 25 tahun pergi karena takut disunat. Agus tiba di rumah dengan diantar 20 orang menggunakan 3 unit mobil. Pada Rabu 25 Januari 2023, Agus pergi meninggalkan rumah tanpa pamit saat masih berusia 12 tahun, tepatnya pada 1998. Mengetahui anaknya pergi dari rumah, Amini langsung bergegas pulang dan mencari anaknya. Ia telah mencari hingga daerah istimewa Yogyakarta, stasiun Solo Balapan, Boyolali, hingga daerah Klaten dan sekitarnya. Namun, pencariannya tersebut tidak membuahkan hasil, sampai akhirnya Amini pasrah dan berhenti mencari Agus. Amini memutuskan pasrah setelah 5 tahun mencari keberadaan Agus karena harus membesarkan kedua kakak Agus. Selama 25 tahun, Agus tinggal di Pasar Kepek, Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Agus pertama kali ditemukan keberadaannya dari salah satu saluran YouTube Sinyo Official yang kerap membuat konten tentang seseorang yang mengidap gangguan mental dan jiwa alias ODGJ.
Oke, itu tadi beberapa rangkuman topik berita selama sepekan terakhir. Sampai jumpa minggu depan. See you.